Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini di pertemuan ketiga untuk kelas lab intermediate, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya revenue recognition yang berasal dari PSAK 72. Kalau misalkan teman-teman perlu mengetahui acuan dasarnya. Nah, di kesempatan kali ini materi yang akan diajarkan adalah materi yang baru ya. Materinya adalah accounting for income tax. Bagaimana kita ini melakukan akuntansi untuk menghitung pajak penghasilan. Perlu sekali karena perhitungan laba menurut akuntansi dengan perhitungan laba menurut perpajakan itu berbeda. Teman-teman juga mungkin bisa dapatkan tentang rekonsiliasi fiskal di mata kuliah perpajakan 2. Nah, di sini di intermediate fokus kita adalah melihat bagaimana sisi akuntansinya, bagaimana yang harus kita lakukan ketika laba itu berbeda pengakuannya antara ketentuan perpajakan dan juga ketentuan dalam akuntansi. Nah, sebelumnya saya akan masuk dulu secara singkat ya teman-teman. Dalam materi ini, dalam materi income tax di akuntansi, untuk saya buka PPT-nya, teman-teman bisa lihat bahwa kita ini ada ya namanya, teman-teman bisa lihat kalau kita ini ada namanya akuntansi mengacu pada PSAK, ketentuan pajak mengacu pada undang-undang. Adanya perbedaan. Nah, perbedaan itu terbagi dua ya teman-teman. Ada perbedaan permanen, ada juga perbedaan yang bersifat temporer. Perbedaan bersifat temporer inilah yang menyebabkan yang namanya pajak tangguhan. Nah, kalau teman-teman bertanya PSAK-nya, maka PSAK 46 sebagai acuannya. Nah, atau kalau kita dalam jurnal kita menggunakan istilah bahasa Inggris, itu DTA, Deferred Tax Asset, dan Deferred Tax Liability, yaitu aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, teman-teman di sini juga bisa melihat ya, aset pajak tangguhan atau Deferred Tax Asset DTA ada jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer, akumulasi, rugi pajak, dan juga sebagainya. Nah, intinya kita mengakui aset pajak tangguhan ketika laba pajak lebih besar daripada laba akuntansi. Jadi pengakuan dalam pajak laba yang kita peroleh menurut ketentuan perpajakan lebih besar. Otomatis secara ketentuan perpajakan teks yang harus kita bayar juga ikut lebih besar karena teks itu kan mengacu pada peraturan perpajakan. Makanya kita mendapat yang namanya aset pajak tangguhan. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan ini muncul ketika laba akuntansi kita yang lebih besar daripada laba pajak. Jadi ketika kita membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka teks yang kita bayarkan akan lebih kecil ketimbang teks yang kita catat berdasarkan akuntansi. Karena laba akuntansinya lebih besar, otomatis laba pajak secara akuntansi lebih besar daripada pajak menurut ketentuan perpajakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang lainnya saya kira bukan hal yang cukup penting. Nah, kalau di buku ada istilahnya temporary difference, perbedaan sementara. Ini adalah perbedaan antara basis pajak antara aset liabilitas ya, dimana teman-teman bisa lihat ya. Di DTL itu menunjukkan atau merepresentasikan peningkatan hutang pajak di masa yang akan mendatang. Sedangkan DTA kita mengakui sebagai aset itu menunjukkan kenaikan bagaimana pajak yang udah kita bayarkan ini seakan-akan bisa di-refund atau bisa disimpan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, itu yang membedakan temporer. Untuk yang temporer yang terbagi dua antara DTA dengan DTL. Sekarang coba kita lihat yang permanen ya. Ada nggak ya di sini? Nah, permanen difference. Jadi
dalam materi accounting for income tax. Jadi yang pertama itu kita harus membedakan dulu perbedaannya. Ada beda secara permanen dan juga beda secara temporer. Perbedaan secara permanen itu biasa disebabkan oleh dia masuk ke pre-tax financial income, jadi income secara finansial atau income secara akuntansi, tapi tidak pernah masuk dalam pendapatan secara perpajakan. Jadi menurut ketentuan perpajakan, pendapatan itu nggak boleh diakui. Atau dia memasuki taxable income, but dia masuk di ketentuan perpajakan, tetapi tidak boleh diakui di secara akuntansi. Dan dia hanya mempengaruhi di periode terjadinya, tidak ada kesempatan untuk bisa angkanya itu direalisasikan di masa yang akan datang, apalagi dikurangi. Nah, secara sederhana teman-teman, biasa permanent difference itu adalah 1. PPh final. PPh final biasa itu dia pasti masuk ke permanent difference. Semua pendapatan, kalau PPh final, kita pasti terima pendapatan itu sudah dipotong. Maka ini masuknya ke permanent difference. Lalu apa lagi yang masuk ke permanent difference? Donasi yang tidak boleh dijadikan sebagai beban atau dijadikan sebagai pengulang. Jadi ada sumbangan, itu nggak boleh mengurangi penghasilan bruto. Jadi sumbangan itu ya sudah sumbangan aja. Nggak bisa dijadikan sebagai expense. Lalu pengeluaran yang tidak boleh dilakukan atau dibebankan apabila dilakukan bukan oleh pihak yang berkepentingan. Seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin ini secara pengantar biar teman-teman tahu bedanya permanen dengan temporary. Kalau permanen ini bedanya betul-betul perbedaan yang mendasar. Jadi ada pendapatan yang nggak boleh diakui. Nah sedangkan kalau temporary dia akan berpengaruh ke periode-periode selanjutnya. Teman-teman bisa lihat ada detail dan ada yang DTA. Nah baik, itu untuk penjelasan awal. Nah berikutnya saya akan masuk ke bab 4. Avenger Co. ada perusahaan retail menjual suplemen peninggi badan yang tak bayar pajak. Nah kita melihat ya teman-teman. Nah saran saya ketika teman-teman menerima soal pada saat ujian nanti, teman-teman tandain dulu keterangan informasinya. Misal nomor 1, teman-teman tentuin dia permanen atau temporary. Lalu yang kedua, teman-teman baru kelompokin seperti ini. Nah, cuma karena ini saya menjelaskan, saya akan jelasinnya per item ya teman-teman. Jadi kita akan mulai. Dia kasih tahu datanya ya teman-teman bahwa laba sebelum pajak sebesar 2.832.933.500. Kita akan masukkan ke sini. Pre-tax financial income 2019. 2.832.933.500. Langkah pertama, kita akan masukin yang permanent difference. Kita akan lihat ya, mulai dari informasi nomor 1. 3 orang karyawan melakukan perjalanan dinas keluar angkasa untuk mencari supplier baru. 1 dari mereka membawa 3 orang anggota keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, dan balita. Harga tiketnya dikasih tahu. Nah teman-teman, dari informasi di sini kita harus mengetahui bahwa yang boleh dijadikan sebagai expense hanyalah pengeluaran yang kita keluarin untuk karyawan saja. Karena ini namanya perjalanan dinas. Tapi perjalanan dinas ketika dia membawa anggota keluarga, kakek, nenek, dan balita, itu kan 3 orang keluarga ya. Anggota keluarga itu bukan pihak yang berkepentingan. Gak ada urusannya istilahnya. Gak ada urusannya 3 orang itu untuk ikut dalam perjalanan dinas. Jadi gak boleh dijadiin sebagai pengulang penghasilan bruto ketika kita menghitung perpajakan. Maka ini otomatis teman-teman langsung masuk ke permanent difference. Namanya apa? Travel expense. Karena kan dia perjalanan dinas. Jadi ini secara travel expense. Kita akan hitung yang nggak boleh dibebankan. Teman-teman bisa lihat travel expense tidak boleh dibebankan apabila bukan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Nah dia ada lansia ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tiket untuk manula 1/4 lebih rendah daripada harga normal. Harga normalnya 6.500.000. 1/4-nya berarti 25%. Atau teman-teman boleh aja 1 bagian.
Maka harganya karena dia 1/4 lebih murah, berarti 1 dikurang 1/4, 3/4-nya. 3/4 dari 6.500.000. Ini tiket untuk lansia. 3/4 teman-teman kali 6.500.000. Dapat hasilnya 4875. Lansianya kita ada 2 orang. Kenapa? Karena dia ada kakek dan nenek. Jadi 2 orang, 4875 untuk si kakek dan yang kedua untuk si nenek. Berikut ya, dia bawa balita. Tiket balita 0,66 dari harga tiket manula. Maka teman-teman masukin aja 0,66 dikaliin 4875. Kita akan dapat angkanya 3.217.500. Nah, langkah yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita totalin teman-teman ya. Dari ketiganya, kita akan dapat angka 12.967.500. Nah, angka ini secara pembukuan, secara akuntansi mungkin sudah dibebankan. Otomatis ketika angka ini sudah dibebankan, maka pre-tax income kita, pre-tax financial income itu menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, ya dong. Misal pendapatan kamu 100 juta dikurangi dengan biaya ini 12 juta, maka pre-tax financial income kamu nggak 100 juta lagi, menjadi sekitar 88 juta. Karena kan dibebankan. Padahal ini nggak boleh dibebankan kalau menurut secara perpajakan. Karena tidak berkepentingan dengan perusahaan. Nah, maka teman-teman, di sini permanent difference senilai 12.967.500. Ambil dari sini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bersifat menambah. Menambah apa? Menambah income yang sebelumnya. Kenapa menambah? Karena pre-tax financial income pasti sudah menghitung beban ini. Contoh, teman-teman punya perusahaan ya, labanya 10 juta. Nah, teman-teman ada perjalanan dinas, cuma bawa orang tua. Biaya untuk orang tuanya sekitar 1 juta. Maka laporan keuangan teman-teman itu nggak 10 juta. Teman-teman pasti sudah memperhitungkan biaya dinasnya tadi. 10 juta dikurang 1 juta. Hasilnya 9 juta. Nah, harusnya 10 juta. Tapi kan ada biaya tersebut. Karena bawa orang tua jadinya 9 juta. Nah, biaya tersebut tidak boleh dibebankan. Travel expense tidak boleh dibebankan apabila bukan dilakukan oleh pihak berkepentingan. Dan dia bersifat permanen. Betul-betul permanen. Bukan betul-betul bedanya hanya di periode ini, nggak akan dibawa kemana-mana. Maka teman-teman harus membalik atau mengoffset beban tersebut, expense, maka kita tambahin. Bersifat apa? Menambah income. Nah, yang berikutnya teman-teman, donasi. Ketika kita menyumbangkan suatu barang, kita melakukan sumbangan, mungkin sebaiknya saya urut per item aja ya teman-teman. Jadi ini yang satu, travel expense. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham kenapa di sini menjadi menambah. Karena sebelumnya kita udah bebanin. Jadi angka pre-tax financial income kita ini terlalu kecil. Karena udah ada beban yang nggak boleh dijadiin beban. Tapi kita udah membebankan biaya tersebut, mengurangi dong. Nah, maka kita adjust, kita balik, kita tambahkan supaya menambah kembali income dari kita. Cukup yang nggak berkepentingan aja. Kalau 3 orang karyawannya melakukan perjalanan dinas, nggak usah diapa-apain. Kalau itu memang boleh dibebankan. Kan dia pihak yang berkepentingan. Yang tidak boleh apabila bukan dilakukan oleh pihak berkepentingan. Jadi dilakukan oleh pihak luar. Orang-orang yang nggak punya wewenang atau nggak berkepentingan. Berikutnya teman-teman, penjualan. Nomor 2, keterangan nomor 2 ya. Saya akan jelasin per item aja. Penjualannya terjadi tahun 2019 ada 3 macam. Ada tunai, kredit, dan cicilan. Penjualan tunai, kredit, dan cicilan. Kita dikasih tahu bahwa penjualan cicilannya sebesar 105.320. Maka langkah pertama teman-teman hitung dulu. Masukin angkanya installment sales kita 105.320.000. Lalu kita dikasih tahu bahwa penjualan tunai sebanyak 2 kali dari penjualan kredit. Maka teman-teman tinggal kaliin aja 2 kali 105.320. Teman-teman akan dapat angkanya 315.960. Untuk penjualan kredit, teman-teman bisa lihat 1,5 dari penjualan cicilan. Maka teman-teman kaliin aja 105.320 kaliin 1,5. Nah, artinya sales yang kita masukkan dalam laporan keuangan kita sebesar 579.260.000. Nah, itu ya teman-teman. Nah, di sini kita harus mengulangkan
angka itu. Kenapa perlu kita kurangkan? Karena begini teman-teman, secara akuntansi kita mengenal yang namanya basis akrual. Pencatatan kita berdasarkan basis akrual. Jadi misal terjadi penjualan kredit, kita mencatat account receivable pada sales revenue, penjualan cicilan installment sales pada sales revenue juga. Seperti itu ya teman-teman. ICL pada installment sales. Intinya kita mengakui penjualan, kita mengakui sales. Berarti ketika kita mengakui penjualan, kita mengakui itu sebagai pendapatan. Secara akuntansi seperti itu. Basisnya akrual. Sedangkan dalam perpajakan, basisnya adalah basis cash basis. Sehingga kalau kita belum terima uangnya, kita nggak boleh akui itu sebagai pendapatan. Ngerti ya teman-teman? Kalau akrual kita mengakui yang namanya unearned revenue. Kita belum melakukan jasa, tapi udah terima uang. Kita catat cash pada unearned. Tapi kalau basisnya basis cash, kita begitu dapat cash, kita akui revenue. Kalau masih piutang, kita nggak boleh akui revenue. Nah, disitulah yang masuk ke perbedaan yang namanya temporary difference. Karena perbedaan konsep antara accrual basis dengan cash basis. Nah, teman-teman dikasih tahu bahwa setengah dari penjualan kredit sudah diterima di 2019 dan sisanya akan dilunasi 2020. Jadi yang belum kita terima berapa? Sisanya ini kan setengah udah diterima, setengahnya belum. Maka kita harus mengulangkan revenue kita. Kenapa kita harus kurangkan? Karena menurut perpajakan, kalau kita belum terima uang, kita nggak boleh akui sebagai pendapatan. Yang kita terima di tahun 2019 baru setengahnya aja. Sedangkan setengahnya lagi di tahun depan. Maka kita nggak boleh akui. Ketika kita tidak boleh mengakui revenue, otomatis net income kita naik atau turun. Kita nggak boleh mengakui revenue, otomatis net income kita bakal turun. Berarti dia bersifat negatif, minus. Setengahnya teman-teman dari credit sales. Maka setengah teman-teman tinggal kaliin dari 157.980. Jadi 157.980.000 ini pelatihan khusus saya kredit sales, teman-teman bagi 2 aja. Jangan lupa, kita nggak boleh akui penjualan. Otomatis net income kita naik atau turun? Turun. Maka kaliin min 1, bersifat negatif. Seperti ini ya teman-teman. Untuk installment sales, kita udah tahu. Penjualan cicilan akan dicicil 4 kali dengan jumlah yang sama setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2019. Nah, jadi penjualan cicilan ini dia akan bayar dibagi 4. Jumlahnya kan selalu sama. Dimulai dari tahun berapa? Dimulai dari tahun 2019. Karena dimulai dari 2019, berarti cash yang kita terima hanyalah installment yang dibayar 2019. Berarti hanya 1/4-nya saja. Begitu ya. Karena kan penjualannya terjadi 2019. Dia mulai bayar 2019. Dicicilnya 4 kali. Maka yang kita terima bagian, yang kita terima secara cash di tahun ini, hanya 1/4-nya. Tahu ya teman-teman dapetnya dari mana? Kan mula-mula kan 1 bagian. Dicicil 4 kali maka 1/4. Di tahun ini dia baru berapa kali bayar? Baru sekali dong. Yang tahun ini aja 1/4. Maka yang belum dibayar sebesar 3/4. Yang belum dibayar itulah 3/4-nya. Kita belum terima kasnya kan? Kita terimanya nanti. Itu tidak boleh diakui sebagai revenue. Makanya akan mengurangi juga. Caranya gimana? 3/4 tinggal teman-teman kaliin 105.320. Atau pakai cara ini. 105.320-nya teman-teman bagi 4. Lalu cari yang belum terbayarnya kan untuk 3 tahun ya. Tahun ini udah dilunasin. 3 tahun ke depan masih belum. Nanti, bukan sekarang. Maka kaliin 3. Jangan lupa kaliin min 1. Karena kalau kita nggak boleh mengakui revenue, otomatis net income kita pasti turun. Jadi dia bersifat negatif. Seperti itu ya teman-teman. Jadi baik credit sales maupun installment sales seperti itu. Yang kita hilangkan adalah ketika kita tidak terima cash-nya. Ingat, kita hanya boleh menerima secara pajak itu dia mengakui hanya secara cash basis. Nggak menerima accrual. Seperti itu ya. Nah, semoga bisa dipahami yang nomor 2. Otomatis ketika sales nggak diakui, net income kita akan berkurang. Makanya kita bersifat mengurangi. Nah, yang berikutnya informasi nomor 3.
Kapal pesiar untuk mengangkut bahan-bahan untuk membuat suplemen dibeli 20 Agustus 2019. Oke, nah ini ada selisih antara penyusutannya, penghitungan depresiasinya antara menurut pajak dengan menurut secara akuntansi. Kalau menurut book value atau secara akuntansi, teman-teman bisa lihat ya depresiasinya gimana. Kita hitung dulu ya cost-nya, perolehannya. 315 juta ditambahin 3 juta ditambahin 120 juta ya. Karena ongkos kirimnya kita jadiin cost, asuransi sama perjalanan juga kita jadiin cost. Penyusutan dihitung perusahaan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 5 juta. Nah, teman-teman ini biasa metode garis lurus. Anda jumlahin semuanya. Jangan lupa kalau garis lurus memperhitungkannya namanya residual value. Jadi kita kurangi 5 juta ya residual value-nya. Jangan lupa dikali 1/20. Maksudnya kali 1/20 teman-teman tahu ya. Angka cost-nya kita bagi 20. Kita bagi 20. Lalu kita kaliin. Ingat dibeli di tanggal 20 Agustus. Berarti bulan Agustusnya kena penyusutan nggak? Kalau secara akuntansi nggak kena ya, karena lewat dari tanggal 15. Jadi penyusutannya hanya tanggal September, Oktober, November, dan Desember. Makanya kita di sini kalikan 4 dibagi 12 kali 4/12. Karena yang diakui hanya September sampai Desember. Nah, secara perpajakan itu berbeda. Di sini kasih tahu bahwa menurut fiskal itu berarti menurut pajak, penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berganda. Metode saldo menurun berganda, kita lihat umum manfaatnya diasumsikan sama ya. Dia hanya secara fiskal beda metode aja. Jadi kalau secara akuntansi garis lurus, secara fiskal saldo menurun ganda. Caranya gimana? 100% dibagi 20, maka dapat 5%. Jangan lupa dia saldo menurun ganda, kaliin 2. Jadi penyusutannya berapa persen? 10% setiap tahunnya. Penyusutannya hanya 10%. Maka kita hitung total cost-nya. Ingat, metode saldo menurun ganda tidak memerlukan yang namanya residual value ya, tidak memperhitungkan residual value. Jadi hitung kaliin 10%, kaliin 5/12. Kenapa kaliin 5/12? Karena penyusutan menurut pajak tidak mempedulikan cut off di bulan itu. Jadi dia hanya melihat tanggalnya aja. Jadi dia hanya mempedulikan tanggal perolehannya aja. Ketika dibeli di tanggal dibelinya di tanggal 20 Agustus, kalau secara akuntansi kan bulan Agustusnya nggak ada penyusutan. Karena kan dia sudah lewat dari cut off tengah bulan. Jadi penyusutannya dimulai September. Kalau perpajakan nggak peduli. Dia lihat tanggalnya aja. Sekalipun dibelinya 31 Agustus, maka perlu menghitung penyusutan untuk bulan Agustus itu sendiri. Ya. Sekalipun dibelinya di 31 Agustus, penyusutan di bulan Agustus, walaupun hanya 1 hari, kalau menurut perpajakan tetap dihitung. Maka di sini, dia kali 10% ya, tahu ya, kan karena dia jangka waktunya 20 tahun, 100% bagi 20 kali 2. 0,1 atau 10% kaliin 5/12 karena 5 bulan. Nah, ada selisih di antara keduanya. Kita mengakui penyusutan secara buku hanya 7 juta, sedangkan penyusutan menurut pajak 18 juta. Lebih besar mana? Menurut buku atau menurut pajak? Lebih besar menurut pajak. Selisihnya 11.033.333. Karena penyusutannya lebih besar dari pajak, maka di sini kita harus bersifat negatif. Jadi di sini kan karena akuntansi untuk menghitung income tax, pajak penghasilan, kita mengikuti ketentuan perpajakan. Maka depresiasinya kita pakai yang 18.250.000. Sedangkan perusahaan catatnya kan berdasarkan akuntansi sebesar 72.1667. Maka ada selisih 11 juta. Depresiasi pajak lebih besar. Otomatis kalau kita memperhitungkan secara pajak, laba kita akan menjadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Bebannya lebih besar. Karena beban lebih besar, penyusutan lebih besar, beban lebih besar, maka net income akan turun. Maka di sini bersifat negatif ya. Dikali min 1 nih. Minus 11.033.000. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang nomor 4. Perusahaan memberikan beberapa sumbangan. Tidak semua sumbangan boleh dijadikan pengurangan penghasilan bruto. Tidak semua.
Mengacunya pada apa? Mengacunya pada nih ya, teman-teman. Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 garis miring PMK 03 2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan, dan sumbangan pembangunan infrastruktur sosial. Nah, sumbangan-sumbangan itu akan mengalami diatur apakah boleh dijadikan pengulang atau tidak boleh. Semuanya akan diatur menurut peraturan Menteri Keuangan. Karena di Dijen Pajak kan di bawah Menteri Keuangan. Nah, di sini dikatakan, saya langsung aja ya. Sumbangan yang boleh dapat dikurangkan adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Ya. Jadi, bencana nasional, skalanya harus nasional, disampaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana. Intinya bencana nasional. Yang kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan itu sendiri. Pokoknya harus di wilayah Republik Indonesia. Sumbangan fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan. Jadi nggak boleh kita kasih sumbangan tapi nggak melalui lembaga pendidikan. Kita kasih sumbangan langsung ke murid atau ke mahasiswa tanpa melalui institusi pendidikan, tanpa melalui institusi lembaga, itu tidak boleh dijadikan pengulang. Karena harus disampaikan melalui lembaga. Sumbangan dan apa? Nah, teman-teman bisa baca ya, dan ini ketentuan-ketentuan lainnya. Intinya, secara bencana, secara umum, hanyalah yang berskala nasional. Nah, baik. Tadi adalah alat untuk informasi nomor 4, sumbangan riset dan penelitian ditambahkan kalimat di luar negeri. Jadi di sini, sumbangan riset dan penelitian di luar negeri sebesar 24 juta. Tambahin ya kalimat di luar negeri. Ada lalat ya teman-teman. Sumbang informasi nomor 4, sumbangan riset dan penelitian ditambahkan kalimat di luar negeri. Nah, baik. Jadi, donasi yang boleh dijadikan menurut perpajakan harus didasarkan pada PMK. PMK yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang pertama, teman-teman, sumbangan korban gempa bumi. Tidak dikasih tahu apakah gempa bumi ini dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Kalau tidak dikasih tahu, asumsinya bukan bencana nasional. Maka tidak boleh dibebankan. Ya, tidak boleh. Kedua, sumbangan pendidikan kepramukaan. Tidak dikasih tahu apakah melalui lembaga pendidikan atau tidak. Kalau melalui lembaga pendidikan, boleh. Ini asumsinya, karena nggak dikasih tahu, tidak melalui. Jadi kamu main kasih aja ke anggota pramuka tidak melalui lembaga. Misalnya ada orang yang kasih beasiswa tidak melalui TSM, tidak melalui lembaga. Jadi langsung kasih ke mahasiswanya. Nah, itu tidak boleh dijadi pengulang beban. Boleh dijadikan pengulang penghasilan bruto atau dibebankan. Istilah lainnya kan sumbangan itu dianggap sebagai beban atau dibebankan kalau misalkan dia kasih melalui institusi atau lembaga pendidikan. Lalu, jadi tidak boleh ya untuk yang kepramukaan. Sumbangan korban banjir bandang, bencana nasional. Nah, di sini dinyatakan bencana nasional. Maka boleh dijadiin sebagai beban menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, PMK. Sumbangan riset di luar negeri. Nah, tadi saya minta teman-teman tambahin ya, karena ini kan nggak jelas ya di mana. Sumbangan riset dan penelitian kalau di luar negeri tidak boleh untuk dijadikan sebagai beban atau tidak boleh dibebankan. Kalau sumbangan riset dan penelitian dilakukan di Indonesia melalui riset pendidikan tinggi dan riset dan teknologi, ada lembaganya, Dikti, Ristek Dikti, melalui lembaga Ristek Dikti, maka boleh dijadikan beban. Tapi ini kan ditambahkan kalimat di luar negeri, maka tidak boleh dijadikan beban. Sumbangan riset di luar negeri tidak boleh dibebankan ya. Nah, ketika berhubungan dengan donasi, sumbangan boleh atau nggak boleh, ini masuknya bukan ke temporary. Karena sumbangan ini kan nggak ada urusannya dengan periode-periode kita berikutnya ya. Sumbangan kan nggak mungkin dong kamu bawa-bawa ke pembukuan tahun depan. Kalau yang temporary, ini berpengaruh ke tahun depannya. Kayak credit sales, kan pelanggan bakal melunasi tahun depan. Installment sales, dia akan melunasi tahun depannya lagi, dan tahun depannya lagi. Maka masuk ke temporary. Nah, kalau ini donasi, ini kan hanya terjadi di periode ini aja. Jadi dia masuknya ke permanen. Maka ketika secara akuntansi perusahaan itu mencatat semua sumbangan
sebagai pengulang penghasilan bruto, sebagai beban, sebagai pengulang penghasilan ya. Nah di sini kalau nggak boleh dibebankan, berarti dia harus apa? Akuntansi secara pembukuan perusahaan catat itu sebagai beban. Secara pajak nggak boleh jadi beban. Otomatis ketika dicatat sebagai beban, labanya mengalami lebih kecil. Maka kita harus menambah laba tersebut. Apa yang ditambah yang tidak boleh dibebankan? Apa aja? Gempa bumi 20 juta teman-teman masukin. Pendidikan kepramukaan teman-teman masukin 15 juta. Sumbangan riset dan penelitian di luar negeri teman-teman tambahin 24 juta. Nah, ketiga item ini akan menambah pre-tax financial income. Kenapa menambah? Karena pre-tax financial income kita sudah memperhitungkan beban-beban menurut pembukuan, menurut akuntansi. Kalau menurut perpajakan nggak boleh jadi beban, otomatis laba kita akan mengalami peningkatan. Logika sederhananya seperti itu ya. Oke. Baik, berikutnya saya akan ke nomor 5. Appenger memberikan garansi untuk mereka yang memberikan produk. Estimasi garansi adalah 5% dari penjualan. Di akhir tahun ternyata klaim garansi yang benar-benar terjadi 40% lebih rendah dari nominal yang diestimasi. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa estimasi kita, jadi perusahaan mencatat yang namanya waranti ya. Kita sudah melakukan pencadangan estimasi warrant liability. Kita sudah cadangkan garansi itu 5% dari penjualan. Nah, berarti kita waktu melakukan pencadangan waranti, perusahaan mencatatnya apa? Secara jurnal di Inter 1 ada warranty expense pada warranty liability. Debitnya apa? Expense ya. Maka ketika kita mendebitkan expense, otomatis laba kita akan menjadi lebih kecil karena udah ada expense-nya tersebut. Nah, teman-teman di sini tinggal lihat. Yang aktualnya lebih rendah atau lebih besar daripada yang diestimasi. Kalau yang di aktualnya itu lebih besar dong. Aktualnya kan lebih besar misal. Maka itu akan mengurangi laba kita. Kenapa mengurangi laba? Karena lebih besar. Kalau lebih kecil, beban yang harusnya diakui secara pajak lebih kecil, maka itu akan menambah pre-tax financial income. Seperti itu ya teman-teman, logikanya seperti itu. Jadi karena ini warranty expense, yang terjadi 40% lebih rendah. Maka 40% dari yang kita estimasiin, itu harus kita masukin ke temporary difference. Untuk apa? Untuk menambah yang mana? Menambah pre-tax financial income milik kita. Maka teman-teman, 40% dari pencadangan kita berapa persen? 5% dari penjualan ya. Estimasi garansi adalah 5% dari penjualan. Maka seperti ini. 40% teman-teman kaliin 5%. 40% kali 5% hasilnya berapa? Di sini nih, perhatikan konsol saya, hasilnya ada 2%. Maka teman-teman di sini hitung ya. Untuk warranty expense 2% atau 0,02 dikaliin total penjualan kita. Nih. Dikaliin dengan 579.260. Nah, sebesar 11.585.200. Bersifat apa? Menambah atau mengurangi? Bersifat menambah. Kenapa? Karena kalau sesuai ketentuan perpajakan, waranti yang boleh dibebankan itu hanyalah yang aktual. Sedangkan kalau perusahaan kan dia melakukan estimasi. Jadi ketika estimasinya 5%, ternyata kan 40% lebih rendah. Maka otomatis kalau secara akuntansi kita kan catat yang berdasarkan 5% aja. Yang udah kita cadangi warranty expense pada warranty liability. Nah, ketika aktualnya 40%, disinilah kita harus adjust. Karena aktualnya lebih kecil daripada yang dibebankan, maka beban itu nggak boleh kita akui. Maka akan menambah pre-tax financial income. Bersifat menambah. Kalau dibalik, warranty expense-nya ternyata lebih besar, maka otomatis di sini akan bersifat mengurangi. Seperti halnya depreciation expense, teman-teman gak usah bingung. Menurut pajak kan lebih besar kan daripada buku, maka dia bersifat mengurangi. Nah, seperti itu. Kalau penjualan, kita nggak boleh akui dia sebagai pendapatan, maka kita kurangi laba kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman gak usah bingung buat bedain DTL sama DTA.
Kalau di temporary difference dia bersifat mengulangi pre-tax financial income kita, maka itu masuknya ke DTL. Karena apa? Suatu saat kita tetap harus membayar pajak dari transaksi itu. Karena suatu saat pelanggan akan lunasin credit sales-nya, pelanggan akan lunasin pembelian cicilannya. Maka kita akui sebagai liability, deferred tax liability. Kalau menambah seperti warranty expense, kita akan catat dia sebagai DTA atau deferred tax asset. Gampangnya gitu ya teman-teman. Yang minus ini DTL. Kalau yang positif DTA. Nah, yang ketujuh dia bersifat mengulangi tapi DTA. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, saya akan bahas. Tapi kita ke nomor 6 dulu ya. Kita ke nomor 6 bahwa perusahaan memutuskan menginvestasikan idle cash yang mereka punya senilai 35 juta dalam bentuk deposito berjangka selama 1 tahun, bunganya 6% sejak 16 Maret. Deposito teman-teman, PPh final ya, PPh 4 ayat 2, bunga deposito. Kenapa kita mengulangi interest income? Karena income dari bunga tersebut sudah langsung dipotong, ya kan? Kalau PPh final kan langsung kena potongan ya teman-teman. Begitu kita terima bunga, kita akan langsung dipotong oleh si pembelinya. Nah, karena itulah, karena dia udah dipotong, di perusahaan secara keuangan interest income-nya akan kita kurangi. Kenapa? Supaya nggak kena 2 kali potong. Kan secara akuntansi kita mengakui interest revenue. Nah, interest revenue yang kita akui itu ternyata sudah dikena potong. Ya dong, kena potong dari siapa? 20% dari menurut ketentuan PPh 4 ayat 2. Masa kita masukin lagi ke pembukuan kalau menghitung pajak? Nanti kalau pembukuan terhitung pajak, kena potong lagi dong 25% dari laba perusahaan. Nah, seperti itu. Makanya interest income yang berhubungan dengan PPh 4 ayat 2 kita bersifat mengurangi. Kenapa dikurangi? Alasannya teman-teman udah tahu ya. Karena dia sudah dipotong. Jangan sampai 2 kali pemotongan. Dipotong PPh final, dan yang kedua dipotong karena pembukuan akuntansi mencatat interest revenue. Jangan sampai pemotongan pajak hanya 1 kali, nggak boleh 2 kali. Nah, jadi kita hitung. Kita akan kurangi revenue kita. Tidak boleh, jadi interest income tidak boleh diakui sebagai revenue. Kenapa nggak boleh diakui? Kalau menurut rekonsiliasi fiskal atau menurut perhitungan perpajakan, karena kan tadi udah dipotong, jangan sampai 2 kali potong. Jadi teman-teman tinggal hitung ya, uangnya berapa nih? 35 juta. Teman-teman kali bunganya 6%, 0,06. Nah, dimulai dari 16 Maret. Maret itu kan sampai tanggal 31, maka 31 dikurang 16. Berarti 15 hari kita dapat bunga. Terus teman-teman tambahin, pokoknya 290 hari ya. 290 dibagi 365 dikali dengan 0,8. Teman-teman jangan bingung, kenapa 0,8? Karena interest income yang dicatat di buku perusahaan itu interest yang kita terima. Jadi cash pada interest income, misal bunga kamu 1 juta. Bank udah main potong aja. Jadi yang kamu terima cuma 800.000. Perusahaan catatnya cash pada interest income pada interest revenue sebesar 800.000, bukan 1 juta. Ingat baik-baik ya. Jadi asumsinya dalam pendekatan inter kayak gini, ketika misalkan bunganya 1 juta, cash, lalu kan kena PPh final 20%. Berarti kan yang kita terima hanya 800.000. Asumsinya penyatatannya adalah cash pada interest revenue sebesar 800.000, bukan cash pada interest revenue sebesar 1 juta, bukan. Makanya di sini kita kaliinnya 0,8. Kenapa 0,8? Karena yang kita akuinnya sebelumnya hanya 80%-nya. Ya teman-teman. Nah, kita kurangin supaya apa? Jangan sampai yang 80% yang tadi kita catat, berarti kan 80%, 20%-nya udah kena potong, jangan sampai kena potong lagi. Makanya bersifat mengurangi. Nah, kalau ini permanent difference ya teman-teman udah lengkap 146, teman-teman tinggal hitung 2832 ditambah 12.967.500 ditambah 59 juta dikurangi 1334.795. Teman-teman bisa lihat ya rumusnya pakai sum. Ya, nggak peduli ya. Teman-teman tinggal hitung kalau positif menambah, kalau negatif mengurangi.
Nah baik, ini yang nomor 6. Nah yang nomor 7 teman-teman. Bad debt expense yang diestimasi dan dicatat oleh perusahaan adalah 3 juta. Perusahaan menetapkan metodenya penghapusan piutang yang benar-benar terjadi ternyata senilai 4.500.000 teman-teman. Jadi di sini lebih besar ya. Kalau pencadangan piutang kita catat jurnalnya apa? BDE pada AFDA. Kan kalau kita melakukan pencadangan kita akuinya apa? BDE pada AFDA. Berarti secara akuntansi expense yang kita bebanin expense di BDE ya. BDE kita yang kita bebanin hanya sebesar 3 juta. Ini yang kita cadangin. Aktualnya sebesar berapa? Aktualnya 4.500.000. Nah, aktualnya 4.500.000. Nah, yang dipakai mana? Yang aktual. Jadi dia sama seperti waranti. Cuma bedanya kalau tadi yang waranti aktualnya lebih kecil. Nah, ini aktualnya lebih besar. Maka ada selisih, teman-teman. Sama seperti tadi. Berarti yang harusnya diakui sebesar 4.500.000. Nah, yang kita akui berapa? Selisihnya 1.500.000. BDE kita secara aktual dia lebih besar 4.500.000. Ketika lebih besar 4.500.000 daripada 3 juta, maka otomatis laba menurut akuntansi akan menjadi lebih kecil karena secara akuntansi yang kita akui hanya 3 juta. Sedangkan secara perpajakan 4.500.000. Maka otomatis net income atau labanya pasti turun 1.500.000. Nah, di sini teman-teman kita minus 1.500.000. Nah, secara umum kalau minus mestinya DTL, tapi teman-teman baca di sini. Di mana pada tahun sebelumnya terdapat koleksi positif terkait BDE sebesar 1.500.000. Kata kuncinya di sini. Tahun sebelumnya kita ada koleksi positif. Kalau koleksi positif, maka kan menambah ya teman-teman. Nih, seperti warranty expense. Ini koleksi positif. Kalau yang credit sales depreciation expense, ini koleksi negatif. Kalau koleksi negatif secara umum DTL. Koleksi positif secara umum DTA. Tahun sebelumnya ada koleksi positif. Berarti tahun sebelumnya kita catat DTA. Nah, di sini kenapa DTA? Karena jumlahnya mencukupi sebesar 1.500.000. Maka kita offset DTA kita. Kenapa? Karena itu sudah kita realisasikan. Kalau misalkan selisih 2 juta. Selisihnya 2 juta, teman-teman. Maka yang kita akui sebagai DTA sebesar berapa? Ya periode sebelumnya kita offset 1.500.000 ya. DTL-nya 1.500.000. DTL-nya berarti berapa teman-teman? DTL-nya sebesar 500.000. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi bedanya di sini. Kalau ini karena selisih 1.500.000 ke cover dong sama yang tahun sebelumnya 1.500.000. Nah, misalkan selisihnya 2 juta, 1.500.000 ya di cover DTA, 500-nya di cover DTL. Ini pemisalan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Karena ke cover. Nah, tapi tetap sekalipun misalkan ini 2 juta, teman-teman masukin ke sini minus. Minusnya tetap sama, minus 2 juta. Jadi kalau di sini masuknya angka apa adanya ya. Bukan 500.000-nya, tetap aja 2 juta ya 2 juta, 10 juta 10 juta. Cuma menentukan DTA atau DTL-nya saja ya, teman-teman. Angka ini hanya untuk menentukan DTA DTL. Pengaruhnya kemana? Ke jurnalnya nanti. Jadi ini tetap masuk kemana teman-teman? DTA ya. Lalu informasi berikutnya, perusahaan mendapatkan pendapatan dari jasa penyewaan mesin sebesar 7 juta per semester untuk 1 tahun ke depan sejak awal Juli. Nah, berarti kan perusahaan catatnya apa? Kalau secara akuntansi, cash pada unearned sales revenue. Yang kedua, teman-teman, kita udah boleh ngakuin unearned pada revenue kalau kita sudah lakuin. Nah, dia dapat per semester sejak awal Juli untuk 1 tahun. Berarti kita anggap yang semester pertama kita udah akui revenue ya. Karena kan pertama untuk 1 semester pertama cash pada unearned-nya, terus unearned pada revenue, kan udah dilakuin. Tapi kan dia bayar untuk 1 tahun ke depan. Berarti ada 1 semester lagi yang belum boleh kita akui. Kita masih catatnya berdasarkan
cash pada unearned revenue. Sebesar berapa? 1 semester ke depan. Maka nominalnya berapa di sini? 7 juta. Nah, 7 juta ya teman-teman. Nah, ketika ini selisihnya 7 juta. Nah, bedanya apa? Kalau kamu basis cash, kalau kita ngakuinya revenue, kalau kamu basis cash, kamu langsung ngakuinya cash pada revenue. Pokoknya begitu terima uang, kita akui sebagai revenue. Secara akuntansi, untuk yang semester kedua, kita nggak boleh akuin. Karena belum terjadi. Kalau yang semester pertama boleh. Dari periode Juli sampai Desember. Berarti dia sudah 1 semester. Kan ini kan sudah 1 tahun ke depan ya. Berarti setengahnya udah boleh diakui. Biayanya 7 juta per semester. Jadi yang 7 juta pertama boleh. Untuk yang semester berikutnya, 7 juta yang kedua belum boleh secara akuntansi. Kalau perpajakan itu boleh. Kenapa? Karena dia basisnya kas. Makanya kita menambah, revenue-nya menambah. Kalau menambah berarti ini namanya koleksi positif. Dia bersifat DTA. Begitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal jumlahin aja dari credit sales sampai revenue dapat ya. Maka teman-teman tinggal adjust angkanya dari 2903, ternyata lebih banyak koleksi negatifnya. Teman-teman minus ya, minus 2151. Dapat angkanya 2751638,072. Nah, ini teman-teman kita sudah membuat perhitungan taxable income ya. Jadi taxable income yang akan dikenakan pajak menurut ketentuan perpajakan sebesar 2.751. Bukan 2832, tapi 2751. Nah, berikutnya buatlah jurnal yang berkaitan. Kita akan buat jurnal income tax expense-nya, teman-teman. Jurnal income tax expense, angkanya dapat dari mana? Nih, yang saya warna kuning ya, teman-teman. 2903566205, teman-teman kaliin tarif pajaknya berapa untuk badan usaha tetap kalau di Indonesia 25% ya. Jadi, D8 kali 0,25. Nah, perhatikan ya, 2903566205 kali 25%. Jadi untuk income tax expense kita pakai angka sesudah memperhitungkan permanent difference. Ingat ya teman-teman, kita pakai angka yang memperhitungkan permanent difference. Untuk DTA, deferred tax asset, teman-teman tinggal lihat aja nih DTA-nya di mana aja. Ini DTA ya, teman-teman, full ya. Maka teman-teman tinggal totalin, jangan lupa dikaliin 25%. Ingat, namanya aja aset pajak tangguhan, aset, maka dia di debit. Sedangkan kalau liability di kredit. Nah, yang DTL teman-teman tinggal hitung. Ini kan dia bersifat negatif. Ingat ya teman-teman, di jurnal kita teman-teman cukup sama aja jumlahin. Nah, jangan lupa ini dikali min 1. Soalnya kalau nggak dikali min 1 nanti teman-teman dapat angkanya minus ya. Jangan bingung, kok ini DTA ada minus kok nggak usah dikali min 1. Ya nggak apa-apa. Ya, ini kan 1.500.000 ada minus tapi DTA. Ya nggak apa-apa. Karena dia meng-offset DTA-nya. Jadi mengulangi. Aturan kan 11.585 tambah 200 tambah 7 juta. Kalau dia meng-offset, jangan lupa dikurang 1.500.000 DTA-nya ya. Ini 42.533.3333. Nah, income tax payable-nya teman-teman tinggal hitung aja nih dari yang terakhir nih, taxable income. 2751 kali 25%. Kalau angka teman-teman benar, nih kiri kanan nih, yang di debit, sisi debit sama sisi kredit harusnya balance. Kalau angka teman-teman benar. Ya. Nah, kalau misalkan kayak yang tadi, nih ada DTA, ada DTL, kayak gini teman-teman. Misal ya, berarti di sini teman-teman masukin angkanya berapa? Minus 2 juta. Di sini masukin minus 2 juta ya teman-teman. Nah, teman-teman masukin aja. Berarti teman-teman alokasiin DTA-nya masukin 1.500.000. Untuk penghitungan DTL-nya jangan lupa di sini teman-teman tambahin 500.000. Paham ya? Jadi DTL-nya di sini menambah 500.000 karena terbagi 2 antara DTA dengan DTL. Kalau seperti itu. Nah, yang berikutnya teman-teman diminta partial income statement. Jadi income before income tax-nya teman-teman ambil dari yang mula-mula pre-tax financial income 2832933500. Lalu teman-teman masukin income tax expense yang current dan yang deferred. Current itu yang teman-teman akan bayarkan income tax payable-nya ya. Teman-teman akan masuk 687909518. Ya, dapat dari sini. Untuk deferred-nya teman-teman tinggal menselisihkan DTA dengan DTL ya. Karena DTL yang lebih banyak maka akan menambah. Kalau DTA yang lebih banyak maka akan bersifat mengurangi ya. Seperti itu aja ya teman-teman. Jadi 687 teman-teman tambahin 37 teman-teman dapat angka 725 sekian. Terakhir net income-nya 210 teman-teman tinggal kurangin angkanya 2832 dikurangi 725 teman-teman akan dapat 2107 sekian. Kalau ditanya
teks yang akan dibayarkan. PPh terutangnya yang mana? PPh terutangnya adalah income tax payable. Ini ya teman-teman, ini yang namanya pajak kini. Kalau bahasa PSAK-nya pajak kini, pajak yang harus ditanggung saat ini. PPh terutangnya. Sedangkan kalau income tax yang deferred, ini pajak yang kita tangguhkan. Teman-teman selisihin antara DTL sama DTA. Ketika DTL lebih besar, maka pajak kini ditambah DTL. Kalau DTA yang lebih besar, otomatis kan misalkan ini 45 juta, ini 3 juta, maka akan bersifat mengurangi. Teman-teman tinggal balik aja. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik, jadi ini sekian video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Kalau ada hal yang kurang teman-teman paham, teman-teman boleh tanyakan ke saya. Kalau usahakan tanyanya lewat grup lain, jadi saya cukup 1 kali menjawab. Dan begitu saya menjawab, semuanya bisa mendapatkan informasi yang sama secara adil. Ya oke, baik ya. Selamat malam, selamat belajar.